Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan target graduasi PKH di tahun 2021. Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 30% KPM PKH akan graduasi di tahun 2021. Saat ini penerima PKH sebanyak 10 juta, sehingga 30% dari 10 juta adalah 3 juta. 3 juta KPM PKH dalam kategori ini berpotensi bantuannya tidak cair lagi di tahun 2021. Kategori ini seperti apa saja? Simak keterangan selengkapnya. Program Keluarga Harapan atau PKH ini adalah program bantuan sosial yang diharapkan mampu menekan atau menurunkan angka kemiskinan. Sampai dengan tahun 2024 dari angka 7 ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,5. Sehingga menjadi penting pemerataan penerimaan bantuan PKH ini. Ada yang keluar, kemudian juga ada yang masuk. Karena sudah ditentukan penerima PKH adalah 10 juta. Yang berpotensi tidak cair atau berhenti bantuan PKH-nya sampai dengan tahun 2021, yang pertama adalah KPM yang sudah tidak mempunyai komponen di tahun 2021. Contohnya, yang hanya mempunyai anak 1 SMA yang sudah kelas 3 dan lulus di tahun 2021, maka bantuan PKH-nya ini akan berhenti di tahun 2021. Bantuan PKH berhenti di tahun 2021 ini bukan berarti tidak cair sama sekali di tahun itu, namun mungkin akan menerima beberapa kali dan kemudian sudah tidak lanjut lagi. Karena untuk tahap 1 tahun 2021 ini sudah final closing, sudah ditentukan sebanyak 10 juta KPM akan menerima bantuan di tahap 1. Sehingga kalaupun nanti masih menerima di tahap 1, tahap 2 ini yang biasanya anak sudah lulus SMA akan berhenti bantuan PKH-nya. Kemudian kategori lagi yang berpotensi tidak cair bantuan PKH-nya di tahun 2021 adalah yang hanya mempunyai komponen lansia, yang lansianya itu akan meninggal di tahun 2021. Namun ini tentunya secara sistem belum bisa ditentukan, karena untuk mengetahui siapa yang akan meninggal di tahun 2021 lansianya ini tidak bisa diketahui dan butuh koordinasi dengan malaikat Israel untuk mengetahui ini, dan tentunya tidak ada yang bisa, sehingga untuk kategori ini belum bisa diketahui jumlahnya. Untuk anak yang akan lulus di tahun 2021 ini sudah bisa diketahui secara sistem datanya. Berikutnya, yang akan berpotensi tidak cair atau berhenti bantuan PKH-nya di tahun 2021 adalah KPM PKH yang sudah memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda sejahtera, tanda-tanda sudah mampu, tanda-tanda sudah berdaya. Ini akan berpotensi juga bantuan PKH-nya berhenti di tahun 2021. Karena PKH ini adalah program pemberdayaan, bukan program pemberian. Akan berbeda di sini jika kita menganggap bahwa PKH ini adalah program pemberian. Jika program pemberian, tentunya kita sebagai penerima, panjenengan Bapak Ibu semua sebagai penerima ini akan menganggap bahwasanya ini hak saya. Beda dengan menganggap bahwasanya PKH ini adalah program pemberdayaan. Jika kita menganggap bahwasanya PKH ini adalah program pemberdayaan, maka kita akan tahu dari 10 juta sasaran program, tentunya akan diambil dari tingkat ekonomi yang paling rendah. Nah, jika ada di antara sekitar kita, rumah kita, coba tengok kanan, coba tengok kiri, kalau ternyata ada orang yang sama atau mungkin lebih rendah dari tingkat ekonominya, maka sebenarnya hak kepesertaan itu adalah milik mereka. Memang betul ketika ada barang, ketika ada uang yang sudah lewat kartu KKS sesuai dengan nama, yang berhak memilikinya adalah sesuai nama di kartu KKS itu. Namun ketika pemerintah menetapkan 10 juta penerima PKH, maka pada hakikatnya yang berhak menerima adalah 10 juta
keluarga penerima manfaat dari tingkat ekonomi yang paling rendah. Kalaupun ada di atasnya, maka sebenarnya hak kepesertaan milik mereka, walaupun kartu bisa turun atas nama seseorang, maka barang, uang milik atas nama tersebut. Jadi ini harus dipahami bersama bahwasanya PKH ini adalah program pemberdayaan, bukan program pemberian, sehingga kita sama-sama sadar. Mohon kesadarannya semua Bapak Ibu, jika nanti bantuan PKH-nya berhenti di tahun 2021, ini adalah untuk gantian, untuk pemerataan dengan orang-orang yang lain yang belum pernah sama sekali mendapatkan PKH. PKH ini adalah program yang diandalkan untuk mampu menurunkan, menekan angka kemiskinan. Ini sesuai dengan harapan pemerintah. Mohon keikhlasannya, mohon kesadarannya, mohon dukungannya agar program pemerintah ini juga semakin sukses, program semakin merata, tingkat kemiskinan semakin menurun dari tahun ke tahun berikutnya. Jadi saya simpulkan lagi bahwasanya yang berpotensi berhenti bantuannya di tahun 2021 yang pertama adalah yang tidak punya komponen, baik itu karena komponennya memang sudah lulus sekolah tidak ada komponen, atau karena komponennya meninggal dunia. Artinya memang ini menjadi syarat utama bahwa di PKH itu harus mempunyai komponen sebagai perhitungan jumlah bantuan yang diterima pada keluarga. Pertama, tidak punya komponen. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai indikasi atau mempunyai ciri-ciri mampu atau mempunyai ciri-ciri sejahtera atau memiliki ciri-ciri sudah bisa berdaya, sudah bisa mandiri. Ini akan berpotensi bantuan PKH-nya berhenti di tahun 2021. Namun untuk yang kedua, ini tidak serta-merta akan keluar dari pesertaan PKH. Kita butuh untuk komunikasi, kita butuh untuk pendekatan dan pembinaan bagaimana yang bersangkutan ini bisa dengan sadar bahwasanya program PKH ini adalah program pemberdayaan, program untuk mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga yang bersangkutan bisa bersedia untuk graduasi jika ternyata di kanan kirinya itu terdapat anggota keluarga yang tingkat ekonominya lebih rendah. Jadi dua kategori inilah yang berpotensi besar akan berhenti bantuan PKH-nya di tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya terus ke channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share agar channel ini juga semakin berkembang, semakin bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.